couldn't resist it. Hey, it's all good. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali lagi kita dengan nonton bareng Aunya 2 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai perfilman yang ada di seluruh jagat raya Nusantara, baik dari ufuk timur sampai ufuk barat, dari musim durian sampai musim rambutan, dari mendaki gunung sampai lewati lembah, dengan judul Jumanji. Dan begini ceritanya. Film diawali pada tahun 1996, di mana seorang ayah mendapati sebuah kotak misterius yang bertuliskan Jumanji, lalu membawanya pulang dan memberikan kotak tadi kepada anaknya. Pada malam harinya, kotak tadi mengeluarkan cahaya dan suara yang aneh, seperti genderang mau perang. Anak tadi terbangun dan membuka kotak tersebut, lalu memasangkan disket atau kaset yang ada di dalamnya. Dan tiba-tiba anak tadi pun menghilang secara misterius. Kisah akan berfokus pada 4 orang pemuda yang disatukan karena kesalahan yang mereka perbuat di sekolah. Pertama adalah Spencer. Spencer adalah anak yang pintar secara akademik maupun non-akademik. Karena kepintarannya, ia pun selalu dimanfaatkan oleh teman-temannya. Kedua adalah Fritz. Fritz memiliki perawakan yang gede, tapi agak lemot dalam bidang akademik, sehingga sering memanfaatkan kepintaran Spencer. Ketiga adalah Bethany. Bethany adalah anak kekinian yang memiliki sosial media yang tinggi, tidak pernah lepas dari gadget, dan selalu update status di sosial medianya. Keempat adalah Martha. Martha merupakan anak yang pendiam, kurang bersosialisasi, dan memiliki masalah dengan jam olahraga. It's physical activity, which is good for you. With other people, also good for you. Karena kesalahan yang mereka perbuat, mereka pun dimasukkan ke kelas hukuman, dan mereka ditugaskan untuk membersihkan ruangan. Saat sedang beberes, Fritz menemukan sebuah Nintendo atau apalah sejenisnya, lalu mencolokkannya ke TV dan mulailah memilih avatar masing-masing. Jefferson Seaplane McDonough. Saat memilih avatar pertama, Jefferson si pilot lihai ternyata tidak bisa dipilih. Lalu Fritz pun memilih Franklin Mouse, Finbar si ahli zoologi. Spencer pun memilih Dr. Smolder Bravestone. Bethany pun ikut memilih Sally O'Brien si jenius. Sedangkan Martha awalnya tidak tertarik, tapi setelah diajak oleh rekan-rekannya, ia pun memilih Ruby Roundhouse. Game pun dimulai, terdengarlah suara khas Jumanji seperti di awal film, dan mereka pun panik karena suara itu. Spencer pun mulai mengotak-atik dan mencabut kabel dari sumber listrik. Seketika itu, terjadilah transportasi. Mereka semua tertarik ke dalam hutan dan menjadi avatar yang sebelumnya telah dipilih. Mereka pun kebingungan satu sama lain. Spencer dengan badan besar dan otot yang kekar, Fritz dengan ransel yang ada di punggungnya, Martha dengan rambut dan pakaian yang seksopon, Bethany yang berubah menjadi seorang pria. Bethany yang tidak percaya langsung saja menuju ke sungai untuk memastikan dirinya dengan bercermin di air. Dalam scene ini mereka menyadari bahwa terdapat 3 garis tato yang ada di tangan mereka masing-masing. 3 tato itu merupakan nyawa yang dimiliki oleh masing-masing orang yang ada di dalam permainan tersebut. Pada saat mereka berdebat, tiba-tiba dari dasar sungai muncullah seekor kuda Nil yang menghampiri Bethany dan secara mengejutkan, Bethany pun dilahap oleh kuda Nil itu. Pada saat mereka panik, Bethany pun terjatuh dari atas langit, seperti pertama kali tiba di dalam hutan. Mereka pun dikejutkan dengan hadirnya kuda Nil yang memangsa Bethany tadi. Datanglah sebuah mobil yang menjemput mereka, dan di dalam mobil tersebut mereka pun diberi ucapan, "Selamat datang di Jumanji." Welcome to Jumanji. Diketahui orang tersebut bernama Nigel Billingsley. Karakter Nigel bukanlah pemain Jumanji, melainkan bagian dari permainan ini. Ia pun diprogram untuk menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan rangkaian programnya. Di sini Nigel menjelaskan bahwa ia adalah pemandu Jumanji dan saat ini Jumanji dalam bahaya. Karena mantan rekan Dr. Bravestone, yakni Profesor Russell Van Pelt, menjadi penjahat. Ia terobsesi dengan hasil penelitiannya mengenai permata Jumanji. Ia pun memimpin ekspedisi untuk mencari kuil jaguar, tempat permata Jumanji bersemayam dan menemukannya.
Van Pelt pun menguasai semua makhluk yang ada di Jumanji. Possessing them. Scene pun berpindah, di mana diam-diam Nigel mengambil permata Jumanji di saat Van Pelt tertidur dan membawanya kabur. Nigel pun memberikan permata Jumanji kepada Dr. Braveston dan kawan-kawan dan mengatakan, nasib Jumanji di tangan kalian. Jika kalian ingin menyelesaikan ini semua, kalian harus menyelamatkan Jumanji dan teriakkan namanya. Nigel pun memberikan peta Jumanji dan mengatakan, kalian harus ke bazar untuk menemukan sesuatu yang hilang. You want to put this in there? Lalu permata Jumanji pun disimpan di dalam ransel si Moss. Scene berpindah, di mana hanya si ahli geologi yang dapat membaca peta, yakni Profesor Sally Oberon atau Bethany. Masing-masing dari avatar ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Hanya Dr. Braveston yang tidak memiliki kelemahan. Ruby Roundhouse memiliki kelemahan racun. Franklin Moss memiliki kelemahan kick atau kue, serta kecepatan. Dan kekuatannya adalah kelemahan itu sendiri. Sementara kekuatan Sally Oberon adalah ketahanan. What does that even mean? Sally Oberon pun melihat peta. Terdapat gambar dan penjelasan di sana, di mana terdapat tingkatan kesulitan dalam game ini. Tingkatan pertama adalah Rawangan Agung, yang sudah mereka lalui di awal permainan. Lalu tingkatan kedua adalah Kedalaman, yang artinya kuda Nil yang telah memangsa Sally Oberon dari kedalaman sungai. Tiba-tiba, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan rombongan bermotor yang membawa senjata. Lalu mereka lari sekencang-kencangnya ke dalam hutan. Sampai di dalam hutan, Dr. Braveston meminta senjata yang ada dalam ransel si Moss. Ternyata adalah sebilah bumerang, dan langsung saja digunakan untuk menyerang rombongan bermotor tadi. Mereka pun lari terbirit-birit. Dan sampai di ujung jalan, mereka pun harus lompat ke dalam air terjun. Dalam scene ini, Ruby Roundhouse kehilangan satu nyawa. Mereka pun menyadari bahwa tato yang ada di tangan mereka masing-masing adalah jumlah nyawa yang mereka miliki. He's right. Bethany pun kebingungan saat akan buang air kecil, karena dalam dunia nyata ia adalah seorang The wanita. fact that I'm not Instagramming this right now is insane. Ternyata, rombongan bermotor yang menyerang Dr. Braveston dan kawan-kawan tadi adalah anak buah dari Van Pelt. Ia pun mengerahkan burung kutil, ini dia burungnya, untuk menemukan keberadaan Dr. Braveston. Not to even know me anymore. Dalam perjalanan, terjadilah perselisihan antara Dr. Braveston dan Franklin C. Moss, yang menyebabkan Dr. Braveston didorong jatuh ke dalam jurang sehingga kehilangan satu nyawa. Singkat cerita, mereka pun tiba di dalam bazar dan menemukan penjual kue atau roti. Tanpa disadari, si Moss memakannya dengan lahap tanpa menghiraukan bahwa kue adalah kelemahannya. Dan si Moss pun meledak serta kehilangan satu nyawa. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang menghampiri mereka dan mengantarkan ke sebuah ruangan. Sesampainya di dalam ruangan, anak perempuan tadi mengatakan bahwa yang mereka cari ada di dalam. Petunjuknya adalah saling percaya dan jangan berkedip. Dan bagian yang hilang bukan seperti yang kau pikirkan. Ternyata isi dari sebuah tabung tersebut adalah ular yang sangat berbisa. Black Mamba. Lalu mereka pun bersama-sama memikirkan petunjuk yang diberikan anak perempuan tadi. Saling percaya dan jangan berkedip. Bethany pun mencoba untuk bertatap muka dengan ular tersebut, dan gagal. Ular itu pun mengarah ke Ruby Roundhouse. Secara refleks, Dr. Braveston menangkapnya, dan Franklin C. Moss memutuskan kedua taring ular tersebut, dan ular pun mati. Lalu terdapat petunjuk yang ada di dalam tabung tersebut. Jika kau melihat gajah, mulailah memanjat. Tiba-tiba, datanglah gerombolan pemotor yang mengejar mereka. Terjadilah perkelahian, dan Van Pelt pun muncul. I believe you have something that belongs. Lalu datanglah seorang pemuda dengan bom asap. Mereka pun diajak kabur oleh pemuda tadi. Down here. Come on, quick. Pemuda tersebut terkejut dengan kehadiran Dr. Braveston dan kawan-kawan. So stoked. I mean, I saw you guys. Yeah, that's totally. Lalu mereka pun ditunjukkan jalan keluar dari bazar tersebut dengan cara memasuki sebuah lorong. Di dalam lorong tersebut terdapat berbagai macam jebakan. Mereka pun menyadari bahwa pria itu adalah si pilot lihai di awal permainan yang tidak bisa dipilih. Diketahui pemuda tersebut bernama Alec. Mereka pun berhasil melewati lorong tersebut dan masuk ke dalam hutan. Scene pun berpindah di mana Van Pelt marah besar kepada anak buahnya karena tidak dapat menghentikan rombongan Dr. Braveston dan kawan-kawan. Lalu, finish him! Singkat cerita, mereka pun dibawa ke markas pemuda tadi. Di markas tersebut terdapat banyak lilin. Diketahui lilin tersebut digunakan untuk mengusir nyamuk.
karena nyamuk adalah kelemahan dari Alex si pilot lihai. I mentioned. Nyawa si Plan dalam game ini hanya tinggal satu, yang membuat ia tidak yakin dapat melewati permainan ini dan tidak dapat kembali ke dunia nyata. Okay, I've messed up one more time. Setelah ditanya, ternyata Alex merupakan pemain Jumanji yang sudah terjebak di dalam permainan tersebut selama 20 tahun. Dan mereka menyadari bahwa si Plan lah bagian yang hilang itu. Mereka pun menuju gudang transportasi untuk mengambil kendaraan yang digunakan untuk menyeberangi jurang agar dapat sampai ke patung Jaguar. Mereka pun mengatur strategi untuk dapat masuk ke dalam gudang yang ditunggu oleh penjaga. Dan dipilihlah Ruby Roundhouse atau Martha untuk mengecoh perhatian penjaga, sementara yang lain masuk ke dalam gudang. Martha pun berhasil mengecoh penjaga. Dr. Braveston dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam gudang. Dan tiba-tiba terjadilah keributan di dalam gudang yang menyebabkan penjaga tadi curiga. Dengan sigap, Martha pun langsung menghajar kedua penjaga tadi dan mereka pun berhasil menerbangkan helikopter. Lalu datanglah rombongan bermotor yang dilengkapi dengan senjata, menembaki helikopter yang sedang mengudara. Tembakan tadi mengenai sistem kemudi yang ada di helikopter tersebut, sehingga terbang tidak beraturan. No way, that's good news. Mereka pun terbang rendah ke dalam jurang, di mana jurang tersebut terdapat kawanan badak yang sedang berlarian. Dalam scene ini, Dr. Braveston berhasil memperbaiki kemudi helikopter yang terkena tembakan tadi. Got it! Thingy! Akan tetapi, Franklin Simos secara tidak sengaja menjatuhkan permata yang ada di dalam ranselnya. What? You dropped the jewel! There, I see it! Mereka pun kembali ke dalam jurang untuk mengambil permata yang terjatuh tadi. Di sini Franklin Simos dikorbankan untuk turun dan mengalihkan perhatian kawanan badak. Lalu, Dr. Braveston pun turun dan mengambil permata tersebut. Franklin Simos pun kehilangan satu nyawanya. Roll 90 degrees! Sesampainya di darat, tiba-tiba Alex si pilot lihai kehilangan satu nyawanya karena digigit nyamuk. Bethany atau Profesor Sally O'Brien memberikan satu nyawanya kepada Alex. It looks like you're giving him one of your lives for yourself. I want Alex to come home. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan, yakni patung Jaguar. Di dalam peta, terdapat tingkatan yang terakhir, yakni para pembela sedang mengobati pasiennya. Salah. Lanjut. Setelah permata dipegang oleh Dr. Braveston, obor pun menyala, menandakan jalan menuju patung Jaguar telah terbuka. Mereka pun mengikuti petunjuk sebelumnya. Jika kau melihat gajah, mulailah memanjat. Dr. Braveston pun bergegas naik ke atas pohon. Akan tetapi, ia dikejutkan oleh seekor tupai dan terjatuh. Dr. Braveston pun diterkam oleh seekor citah, sehingga kehilangan satu nyawa. Oh my god. Lalu Dr. Braveston dan kawan-kawan mengatur strategi untuk melawan pembela yang menyerang mereka. Saat mereka berpencar, Ruby Roundhouse terkena jeratan di kakinya, lalu diseret menggunakan sepeda motor dan datanglah Dr. Braveston untuk membantu. Lalu Dr. Braveston menggunakan sepeda motor tadi untuk mencapai tugu Jaguar. Saat itu, Franklin Simos dapat berbicara dan mengendalikan seekor gajah dengan bantuan permata Jaguar yang ada di tangannya. Bethany pun dijadikan tawanan oleh Van Pelt, tapi ia berhasil lolos dengan memanfaatkan kedatangan Simos yang sedang menunggangi gajah. Akan tetapi, permata Jumanji yang dipegang oleh Simos terlepas. Dr. Braveston terus menaiki patung Jaguar dengan menggunakan sepeda motor tadi. Di sisi lain, Martha mengambil permata yang terlepas tadi di tengah kerumunan ular berbisa. Tiba-tiba, Van Pelt pun datang dan mengendalikan kerumunan ular berbisa tadi untuk merebut permata Jumanji dari tangan Martha. Akan tetapi, Martha pun berhasil muncul dari atas langit karena kehilangan satu nyawanya. Ia sengaja menginjak kerumunan ular berbisa tadi karena racun merupakan kelemahannya. Dr. Braveston pun dengan sigap menyambut dari atas patung Jaguar dengan bergelantungan di seutas tali. Mereka pun berhasil meletakkan permata Jaguar tepat di atas patung Jaguar dan menyebutkan namanya.
Scene pun berpindah di mana Nigel menjemput mereka, pertanda permainan telah selesai. So sadly, this is where we... Mereka pun kembali ke dunia nyata dengan cara bertransportasi, di mana di awal mereka memulai permainan, yaitu di kelas hukuman. Yes, yes, yes! I'm back, baby! I missed you. Where's Alex? Mereka pun akhirnya berjumpa dengan Alex si pilot lihai di dunia nyata. Dalam scene ini, terdapat keanehan, di mana Alex si pilot lihai mempunyai anak kecil, sementara ia terjebak dalam permainan Jumanji selama 20 tahun. Dude, yeah. This is Andy. This is Bethany. Spencer pun berhasil menyalurkan unek-uneknya dengan si Martha, dan hanya saya yang boleh melihatnya, karena peraturan yang tidak bisa diganggu-gugat, serta hak asuh dan harta gono gini. Kayak persidangan cerai. Lalu film pun diakhiri dengan terdengarnya suara khas Jumanji seperti di awal film. Mereka pun menghancurkan Nintendo Jumanji. Dan rampung. Saya Ujang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan untuk nonton bareng. Punya 2 ya.